Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kemarin sudah kita bacakan ayat ke-34 ya, 35 dan 36 dari surah Yunus yang penjelasannya atau tafsirnya menurut para ulama adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Qulillahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh fa anna tufakun. Kemarin sudah diartikan ya. Kul katakanlah, hal adakah min dari syurakaikum sekutu-sekutu kalian, wahai orang-orang musyrik Mekah, wahai para penyembah berhala yang ada di Mekah pada waktu ayat ini turun dulu, dan wahai para penyembah-penyembah berhala, para penyembah-penyembah selain Allah, apakah ada di antara mereka may yabda'ul khalqa, man yang yabda'u bisa memulai menciptakan al-khalqa makhluk? Apakah ada di antara Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah ya, ada yang bisa menciptakan makhluk? Tsumma yu'iduhu, kemudian mengulanginya, maksudnya mengulangi menciptakan lagi sesudah dia tidak ada, sesudah dia mati. Seperti halnya langit dan bumi nanti sekarang ada, nanti akan dihancurkan oleh Allah, kemudian Allah akan menciptakan lagi langit dan bumi yang baru. Itu Allah bisa. Allah menghidupkan orang yang sudah mati pun bisa ya. Kul katakanlah wahai Muhammad, Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Allah lah yang bisa menciptakan, memulai menciptakan makhluk, kemudian mengulanginya, menciptakannya lagi sesudah tiada. Fa anna tufakun, fa anna maka bagaimana tufakun kalian dipalingkan. Maka bagaimana kalian bisa dipalingkan dari menyembah Allah kepada menyembah selain Allah? Ya, maka dalam tafsir terangkan, yang pertama ini adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari yang bagus ini ya. Yang tulisannya bagus ini. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari ahli tafsir yang meninggal tahun 310 Hijriah. Beliau menuliskan dalam kitab tafsirnya, yaqulu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, zikruhu, yaqulu berfirman Ta'ala Allah yang maha tinggi, zikruhu sebutannya, linabiyihi kepada nabinya, yaitu Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman begini, kul katakanlah ya Muhammad, wahai Muhammad, hal min syurakaikum, adakah di antara sekutu-sekutu kalian? Yakni maksudnya sekutu-sekutu kalian adalah minal alihati, dari Tuhan-Tuhan. Al-alihah ini Pak, al-alihatu ini bentuk kata jamak dari al-ilahu, ilah. Kalau satu ilahun atau al-ilahu, kalau banyak al-alihatu. Hal min syurakaikum, adakah di antara sekutu-sekutu kalian, yakni dari Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan kalian, wal authan, dan dari berhala-berhala, patung-patung itu. Ini dalam tafsir Ibnu Jarir. Kalau Imam Al-Baghawi mengartikan syurakaikum, sekutu-sekutu kalian, ini authanikum. Nah, ini juga sama, ini al-authan. Ibnu Jarir lebih lengkap. Al-alihah yaitu suraka adalah al-alihah wal ausan. Jadi ilah-ilah dan
al-ausan, berhala-berhala, patung-patung. Ya. Apakah ada di antara patung-patung yang kalian sembah itu mayyabda'ul khalqa, yang bisa menciptakan makhluk? Ini mayyabda'ul khalqa diartikan man yunsiul khalqa, yang bisa menumbuhkan, menciptakan khalqa makhluk. May yunsiul khalqa syai'in, yang bisa menciptakan satu ciptaan, ya, yaitu syai'in, sesuatu, min ghairi aslin. Ciptaan tadi berupa syai'in, sesuatu, min ghairi aslin, dari yang tidak ada asalnya. Jadi khalaqa, Allah itu kan khaliqus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Yang namanya pencipta, yang dalam bahasa Arab biasa dipakai kata khaliq, khaliqun. Al-khaliq itu Allah, khaliqun itu bisa semua selain Allah bisa berbuat. Tapi ada yang namanya al-khaliq, ya hanya Allah. Ya. Yang namanya menciptakan itu membuat sesuatu dari yang tidak ada, tidak pernah ada atau belum pernah ada menjadi ada. Itu menciptakan namanya. Kalau membuat itu mungkin sudah pernah ada contohnya, terus ada orang buat lagi. Nah, Allah itu bisa menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada, yang min ghairi aslin, yang tidak ada asalnya, belum ada asalnya, belum ada yang pernah menciptakannya. Fayuhditsu, lalu dia membarukan khalqahu, penciptaannya, lalu dia memulai penciptaan baru tanpa ada yang pernah membuat sebelumnya. Ya, ibtidaan, sebagai permulaan. Apa namanya? Jadi Allah itu bunyiannya hal min syurakaikum mayyabda'ul khalqa, apakah ada di antara sekutu-sekutu Tuhan-Tuhan kalian yang bisa menciptakan makhluk dari yang tidak ada asalnya menjadi ada? Seperti Allah menciptakan Nabi Adam, sebelumnya kan tidak ada Adam. Kalau sekarang Adam pirang-pirang, banyak sekarang ini. Orang namanya Adam banyak. Tapi Nabi Adam itu cuma satu. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, belum ada contoh, belum ada manusia satupun yang diberi nama Nabi Adam atau yang sama dengan Nabi Adam, belum pernah ada. Ya. Jadi apakah ada yang seperti itu? Ini tafsir Ibnu Jarir. Kata tafsir Al-Baghawi, hal min syurakaikum mayyubdiul khalqa, apakah ada di antara Tuhan-Tuhan kalian yang yabda'ul khalqa, ini sama, yabda'ul khalqa diartikan yunsiul khalqa min ghairi aslin wala mithal, yaitu menciptakan makhluk dengan tanpa ada asalnya dan tanpa ada contohnya, tanpa ada misalnya, enggak ada contohnya. Enggak ada, semua selain Allah itu kalau membuat sesuatu itu pasti ada yang pernah membuat sebelumnya. Nah, makanya penemu pesawat terbang yang pertama kali menemukan pesawat itu siapa namanya itu? Kalau di cerita-cerita orang barat, menurut cerita orang di luar Islam, ya, orang pokoknya non muslim lah, ya. Itu penemu pesawat itu siapa? Mereka bilang penemu pesawat itu Orville Wright sama Wilbur Wright, dua bersaudara. Tapi sebetulnya bukan mereka, ada yang lebih dulu menemukannya. Siapa? Nah, ini dia. Ya, penemu pesawat itu dua bersaudara itu menurut orang barat. Tapi kalau saudara baca sejarah, saya sekarang lagi suka baca sejarah. Ya, jadi kalau saudara baca sejarah, penemu pesawat terbang itu orang muslim ternyata. Masya Allah. Penemu pesawat, namanya saya lupa sebentar. Penemu pesawat terbang pertama kali. Hah? Abbas? Finhas, ya.
Saya cek dulu. Pesawat. Tadi. Tadi ketemu kok. Abbas bin Firnas, ya betul. Abbas bin Firnas, ya. Dia ini yang pertama kali menemukan pesawat, karena terobsesi, terinspirasi oleh surat Al-Mulk. Nah, itu loh. Yang dalam surat ayat berapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu loh di surat Al-Mulk, surat yang ke-67, ya, nanti Saudara bisa lihat di situ. Surat 67 di ayat 15 sama 16 itu ya. Ini loh. Mana ada ya? Nah ini ayat 19 ya. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Nih Allah berfirman, ya, dalam surat Al-Mulk ayat 19, surat 67 ayat 19, awalam yarau, adakah maka tidak yarau mereka melihat, atau apakah maka mereka tidak memperhatikan, tidak melihat, ilat toir, kepada seekor burung yang fauqahum, ada di atas mereka, terbang di atas mereka, saffati wa yaqbidun, yang menghamparkan sayapnya dan menguncupkan sayapnya, ma yumsikuhunna, tidaklah bisa menahan mereka dari terjatuh, illar rahman, kecuali Allah yang maha pengasih, yang maha pemurah. Jadi kata Allah, hei manusia, kamu enggak pernah memperhatikan burung itu. Burung terbang di udara itu loh. Kalau dia turun ke bawah, dia bisa hinggap di tanah, cari makan, mematuk-matuk sesuatu yang bisa dipatuk. Habis itu ada orang lewat, terbang dia ke udara pakai kedua sayapnya. Kau pernah enggak memperhatikan kepada seekor burung yang ada di atas mereka? Ya, apakah mereka tidak pernah memperhatikan seekor burung yang ada di atas mereka yang mengepak-ngepakkan sayapnya? Ya. Siapa yang menahan mereka itu? Siapa yang menciptakan burung itu? Apa Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah selain Allah itu? Apa Isa Al-Masih yang menciptakan mereka? Bukan, Allah itu. Ya. Allah itu yang menciptakan mereka. Tidak bisa menahan mereka, illar rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah, dia itu kepada segala sesuatu maha melihat. Nah, demikian juga yang ada dalam ayat ini tadi, ya. Ammay al min syurakaikum may yabda'ul khalqa, gitu. Maksudnya ini seperti ini, yunsiul khalqa min ghairi aslin wala mithal, tsumma yu'idu, kemudian mengulanginya. Maksudnya tsumma yuhyihi, kemudian dia bisa menghidupkannya, menghidupkan sesuatu yang mimba' bil mauti, sesudah mati, kahayatihi, seperti keadaannya. Jadi apakah ada di antara Tuhan-Tuhan manusia yang disembah selain Allah? Apakah itu Siddhartha Buddha Gautama, atau dewa-dewa, atau Isa Al-Masih, atau apa sajalah yang disembah oleh manusia selain Allah? Ada enggak yang bisa menciptakan manusia, terus dia matikan, terus dia hidupkan, persis seperti keadaan dia waktu mati? Enggak ada, ya. Jadi hanya Allah. Ini kemudian kalau di dalam tafsir lainnya lagi,
ini dilanjutkan oleh Imam Ibnu Jarir, tsumma yu'idu, kemudian dia bisa mengulanginya. Maksudnya tsumma kemudian yafnihi, dia meniadakannya. Ba'da insya'i, sesudah dia mewujudkannya, menciptakannya. Apakah ada di antara Tuhan-Tuhan yang selain Allah itu yang bisa menciptakan manusia atau sesuatu apa saja dari makhluk-makhluk ini, kemudian dia meniadakannya sesudah dia menciptakannya? Habis dia ciptakan, terus dia matikan, dia hilangkan, ya. Tsumma yu'iduhu, kemudian dia mengulanginya, ya ini mengulangi, menciptakan kembali, kahayatihi, seperti keadaannya qabla, sebelum ayafnihi, bahwa dia menghilangkannya. Enggak ada. Kalau ada orang hilang, kita enggak bisa nyari. KPK itu sampai sekarang bingung nyari Harun Masiku di mana. Sampai tanya kepada Hasto, Pak Hasto, Sekjen PDIP itu, tolong kasih tahu keberadaan Harun Masiku di mana, kami akan segera tangkap dia. Loh piye toh? Polisi kok nggak bisa nyari sih? Polisi itu pinter nyari kok. Oh, nyari teroris pinter banget itu. Tapi nyari Harun Masiku nggak bisa. Masya Allah, masya Allah. Tapi kalau Allah tahu di mana keberadaannya, cuma Allah nggak ngasih tahu kita. Ya. Jadi saudara, saya cuma mau mengatakan bahwa tidak ada selain Allah yang bisa berbuat seperti apa yang Allah perbuat. Makanya Ibnu Jarir mengatakan, fa innahu, maka sesungguhnya mereka Tuhan-Tuhan selain Allah itu tadi layak diruna, mereka tidak berkuasa, tidak mampu ala dakwa dzalikalah, atas mendakwakan yang seperti itu untuknya. Jadi tidak ada yang bisa menciptakan makhluk kemudian meniadakan makhluk itu tadi, kemudian menciptakan makhluk yang baru persis seperti makhluk yang sudah tidak ada itu lagi. Tidak ada. Ya, makanya dalam ayat ini kata Imam Ibnu Jarir, wa fi dzalika, dan di dalam ayat ini, dalam hal ini, al hujjatul qati'ah, ada hujjah yang mematahkan segala hujjah. Ada hujjah yang memutus, memotong semua hujjah yang ada. Wa dalalatul wadihah, dan ada dalil-dalil yang terang benderang, yang jelas, dalil-dalil petunjuk-petunjuk yang jelas. Apa itu dalil-dalil petunjuk atau hujah-hujah apa? Hujah-hujah atau dalil-dalil. Hujah itu artinya alasan, atau dalil itu artinya petunjuk yang menunjukkan Allah kepada annahum, bahwasanya mereka para penyembah Tuhan selain Allah, fi dakwahum, dalam dakwaan mereka, dalam persangkaan mereka, annaha arbabun, bahwa dia adalah Tuhan-Tuhan, itu adalah keliru, adalah salah. Wahia lillahi fil ibadati syuraka, wahia, dan berhala-berhala itu semuanya Tuhan-Tuhan selain Allah itu tadi, lillah, bagi Allah, fil ibadati, di dalam peribadahannya terhadap mereka, syuraka, itu sebagai sekutu-sekutunya Allah. Yang itu adalah sekutu-sekutu Allah. Kadibun, semuanya itu adalah bohong. Muftarun, semuanya itu dibikin-bikin. Jadi saudara, Ibnu Jarir mau mengatakan bahwa berdasarkan apa yang beliau tulis ini, Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah itu semuanya itu kadibun, Tuhan bohong-bohongan, bukan Tuhan yang sebenarnya, bukan Rabbukumul haqq, bukan Tuhan kalian yang benar, bukan. Tapi itu kadibun. Mereka bohong, mereka yang mengatakan ini Tuhan, ini Tuhan, Tuhanku, ini Tuhanku, itu bohong. Dan Tuhan-Tuhan itu pun Tuhan-Tuhan yang muftarun, yang mereka bikin-bikin. Itu Tuhan yang mereka bikin sendiri. Contohnya orang kafir Mekah itu dulu itu. Mereka membuat patung dari kayu, bikin diukir dari patung, bentuk Lata, bentuk Uzza, bentuk Manaf, bentuk satu lagi apa? Ya pokoknya dikasih nama, ini patungnya Lata, ini patungnya Uzza, ini patung Manaf gitu ya. Terus mereka sembah-sembah, mereka beribadah, mereka menyembah, bersembayang di depannya. Itu ngapain itu? Wong barang itu mereka sendiri yang bikin, terus disembah. Ini kan kelakuan orang aneh. Jadi ini Allah mau membuka pikiran manusia. Berpikirlah dengan pikiran yang Allah berikan kepada kamu. Setiap manusia diberi pikiran. Walaupun tingkatannya berbeda-beda, IQ-nya beda-beda. Kita semua di sini tidak ada yang IQ-nya sampai 200 seperti Habibie, nggak ada. Saya aja diukur IQ-nya nggak sampai 130 kok. Nggak sampai 100, lebih sedikit.
Kalau Habib itu 200 ya. Masya Allah. Ya, jadi saudara sekalian, itu Tuhan-Tuhan yang bohong itu. Mereka yang menganggap ada Tuhan-Tuhan selain Allah itu bohong, dan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu muftarun, Tuhan yang dibikin-bikin oleh mereka sendiri. Isa al-Masih alaihi salam, Rasulullah itu, dia tidak pernah menyuruh kepada umatnya supaya menyembah dia, enggak ada. Ya manusia yang menuhankan dia gitu loh. Halo. Jangan ngantuk loh ini. Ini masalah akidah nih. Penting ini. Ya, udah sekarang ini tadi tafsir tafsir Ibnu Jarir, sekarang tafsir Al-Baghawi. Beliau mengatakan fa'in aja buka, maka jika mereka bisa menjawab engkau Muhammad dengan pertanyaan ini, kayak apa jawaban mereka? Wa illa, dan jika mereka tidak bisa menjawab ketika engkau menyampaikan ayat ini Muhammad, ya, Allah kan bilang di ayat ini tadi, ayat yang sedang kita pelajari ini adalah surat Yunus, surat yang ke-10, ayat yang ke-34 ya. Nah, ayat yang ke-34 ini. Ini. Qul hal min syurakaikum, gitu kan? Katakanlah Muhammad, adakah di antara sekutu-sekutu kalian mayyabda'ul khalqa tsumma yu'idu? Nah, kalau mereka tidak bisa menjawab pertanyaan ini Muhammad, kul, katakanlah anta, oleh engkau Muhammad, lahum, kepada mereka, hina idin, ketika itu, ya Muhammad, wahai Muhammad, katakan olehmu Muhammad, Allahu yabda'ul khalqa, Allah lah yang bisa memulai penciptaan makhluk. Fayunsi'uhu, lalu dia menciptakannya, min ghairi syai'in, dari tidak ada sesuatu pun sebelumnya, dari tanpa ada sesuatu apapun. Wa yudithu, dan dialah yang menciptakannya dengan baru, pencipta. Jadi kalau penemu pesawat terbang dikatakan pencipta pesawat terbang, lah pembuat pesawat terbang berikutnya itu meniru, cuma dia tambahin, dia sempurnakan, ya. Dulu belum pernah ada pesawat yang nama pesawat Boeing, belum pernah ada. Sekarang sudah ada, orang bisa membuat pesawat diberi nama pabriknya pesawat Boeing. Yang satu itu Boeing Amerika punya. Kalau Eropa nggak mau kalah sama Amerika, mereka bikin pesawat yang setara dengan Boeing, tapi mereka nama pesawat Airbus gitu, bis udara. Ya, jadi itu bukan pencipta itu. Itu pembuat saja, membuat dengan sudah ada pendahulunya yang menciptakan gitu. Nah, kalau Allah itu pencipta, sebelumnya belum pernah ada yang bisa menciptakan seperti yang Allah ciptakan, ya. Allahu yabda'ul khalqa, katakanlah Muhammad, Allah lah yang menciptakan makhluk min ghairi aslin, dengan tanpa ada asal usulnya, tanpa ada asalnya. Tsumma yafnihi idza syaa, kemudian dia menghilangkannya, meniadakannya ketika dia menghendaki. Tsumma yu'idu, kemudian dia mengulanginya, idza arada kahayatihi qoblal fana, ketika dia menghendaki untuk mengulanginya, menciptakannya seperti keadaannya qoblal fana, sebelum ketiadaannya. Fa anna tufakun, maka bagaimana kalian dipalingkan? Maka bagaimana kalian bisa dipalingkan, hei manusia, dari menyembah Allah kepada menyembah selain Allah? Kok bisa-bisanya gitu loh? Di mana akal sehat kalian? Kata Allah. Di mana akal waras kalian itu? Gak waras kalian itu kalau menuhankan selain Allah itu. Ya, yaqulu, Allah berfirman, fa ayyu wajhin an qasdis sabil wa tariqis rusdi tusrafuna wa tuqlabun. Maka arah dari arah mana, arah yang mana dari tujuan yang benar, yang lurus, ya, dan jalan yang lurus, kalian dipalingkan dan kalian dibalikkan. Kalian dibalikkan ke arah mana? Kalian dipalingkan ke arah mana? Kok bisa-bisanya menyembah Tuhan selain Allah itu, gitu. Makna kalimat fa'anna tufakun. Atau kalau Ibnu Al-Baghawi mengatakan fa'anna tufakun, fa'anna tusrafun. Tufakun sama artinya dengan tusrafun, dipalingkan an qasdis sabil, dari tujuan yang lurus, tujuan yang benar atau jalan yang benar.
Kalau Ibnu Katsir beliau mengatakan wahada, dan ayat ini adalah ibtalun, merupakan pembatalan, sesuatu yang membatalkan lidakwahum, kepada dakwaan mereka, kepada persangkaan mereka, fima asyraku billahi ghairuhu, pada apa saja yang mereka menyekutukan kepada Allah dengan selain Allah. Wa abadu, dan pada apa saja yang mereka sembah, minal asnam, dari patung-patung, wal anda, dan berhala-berhala, tandingan-tandingan Allah itu tadi. Ayat ini merupakan pembatalan terhadap dakwaan mereka bahwa patung-patung itu adalah Tuhan mereka yang harus disembah. Ini ayat ini membatalkan semua itu. Kul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Kata Ibnu Katsir, maksud ayat ini man bada'al khalqa hadhihi samawati wal ard. Siapa yang memulai menciptakan langit ini dan bumi ini. Tsumma yunsi'u ma fihima, kemudian yang menciptakan apa saja yang ada pada keduanya, minal khalaik, dari segala makhluk-makhluk itu, makhluk yang ada di langit dan di bumi. Itu. Siapa yang menciptakan itu? Apakah tuhan-tuhan selain Allah? Bukan, Allah itu. Ya, dan seterusnya ini ya. Tsumma yu'iduhu, kemudian diartikan tsumma yu'idul khalqan jadidan. Kemudian siapa yang bisa menciptakan makhluk tadi sesudah dia mati menjadi makhluk jadidan, makhluk yang baru, khalqan jadidan, makhluk yang baru. Nah, kita semua nanti akan mati, dan ketika nanti kita dihidupkan di akhirat sana, nanti kita dihidupkan dalam keadaan seperti waktu kita mati. Jadi kalau ada orang, kata Rasulullah SAW, meninggal dunia, wafat ketika dia sedang menunaikan haji atau umroh, nanti dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan seperti orang pakai pakaian umroh gitu. Kemudian disuruh jalan ke padang mahsyar. Nah, sampai di padang mahsyar pakaiannya hilang, lenyap semua, telanjang, bulat. Nah, sudah. Kulillahu, katakanlah Muhammad, Allah lah huwallazi yaf'alu hadza. Allah lah dia yang berbuat semua ini. Wa yastaqillu bih, dan dia merdeka dengannya. Dia sendirian menciptakan semuanya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu tanpa ada yang bantu. Yastaqillu. Yastaqillu itu ya masdarnya istiqlalan, kemerdekaan. Yastaqil itu merdeka, sendirian, bebas. Ya. Masjid Istiqlal dinamakan Masjid Kemerdekaan karena dibangun sesudah kemerdekaan. Gitu ya, Pak ya. Ya. Jadi saudara sekalian, Allah yang berbuat semua itu sendirian. Wahdahu, dia sendirian saja, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Untuk menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di antara langit dan bumi ini, Allah sendiri yang bikin. Allah bikin nyamuk sendiri, enggak dibantu malaikat, enggak. Menciptakan manusia pun Allah sendiri tanpa bantuan malaikat. Malaikat hanya disuruh meneruskan apa yang Allah perintahkan untuk tugas selanjutnya. Fa anna tufakun, maka bagaimana kalian bisa dipalingkan, ya? Kaifa tusrafun, maksudnya begitu. Maka bagaimana kalian bisa dipalingkan antorikir rusdi, dari jalan yang lurus, ilal batil, kepada jalan yang batil. Lalu ayat berikutnya, kul hal min syurakaikum may yahdi ilal haqq. Ini ayat ini diterangkan oleh para ulama sebagai berikut ini ya. Katakanlah Muhammad, apakah ada di antara sekutu-sekutu kalian yang bisa menunjuki kepada kebenaran? Katakanlah Muhammad, Allah lah yang bisa menunjuki kepada yang benar. Selain Allah tidak bisa. Ini kata Ibnu Katsir, maksud ayat ini, antum ta'lamuna, kalian semua tahu, anna bahwasanya syurakaakum, sekutu-sekutu Allah, sekutu-sekutu kalian yang kalian sembah selain Allah itu, la takdiru, mereka semua tidak mampu, tidak berkuasa ala hidayatid dhal, untuk memberi petunjuk kepada yang sesat. Wa innama, dan sungguhnya tiada lain, yahdi, yang bisa menunjuki, ya, yang bisa menunjuki al-hayaro, orang-orang yang bingung, wad-dhalala, dan orang-orang yang sesat, itu hanya Allah. Demikian juga wa yuqallibul qulub, dan yang bisa membolak-balikkan hati manusia, minal ghayyi, dari kesesatan, ilar rusdi, kepada
ya kepada kebenaran, itu Allahu adalah Allah. Alladzi yang la ilaha, tidak ada sesembahan illa huwa, kecuali Dia. Ini tafsir Ibnu Katsir ini. Tafsir yang paling bagus dari semua kitab tafsir. Saya kemarin di waktu-waktu senggang ba'da Id membaca kitab tafsir Ibnu Katsir dari depan, dari mukadimahnya saya baca sampai selesai dengan pengantarnya. Pengantarnya itu penulis yang menulis kembali tafsir Ibnu Katsir, tapi orang zaman sekarang. Dia membuat pendahuluannya, pengantarnya gitu. Diterangkan dalam pengantarnya itu bahwa Ibnu Katsir menulis kitab tafsir Ibnu Katsir itu, Pak, daftar kepustakaannya berapa, Pak? 200 lebih kitab. Masya Allah, Masya Allah. Lah saya bikin tesis waktu saya mau lulus spesialis saraf. Bikin tesis itu apa namanya? Daftar pustakanya enggak sampai 100, enggak sampai. 50 aja enggak sampai, itu udah bisa lulus. Ibnu Katsir itu bikin tafsir Ibnu Katsir itu dia baca dulu semua kitab yang dia tulis itu. Termasuk kitab Musnad Imam Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Muwatta, semua kitab itu disebut satu-satu sampai Sahih Ibnu, sampai kitab hadis yang kita enggak pernah kenal. Ditulis semua, Masya Allah. Pantesan Ibnu Katsir menulis ayat, dia sampaikan hadis yang kadang-kadang hadis ini kok aku enggak pernah lihat hadis ini ya. Kalau sampean kepingin tahu hadis-hadis yang asing-asing, yang aneh-aneh, baca kitab tafsir. Saudara akan ketemu hadis yang aneh-aneh nanti, yang jarang disampaikan orang. Masya Allah. Itu Ibnu Katsir. 200 lebih kitab. Saya enggak ingat persis itu 200 berapa. 200 belasan atau 210 puluhan berapa gitu. Kitab itu, Masya Allah. Sehingga ulama belakangnya di belakang belum pernah ada satu ulama pun penulis kitab tafsir. Itu yang ngomong begitu Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti itu penulis kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Bil Ma'thur. Beliau itu ahli hadis, ahli tafsir, ahli hadis juga. Ya. Beliau yang mengatakan bahwa belum pernah ada ulama yang menulis kitab tafsir sebagus yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Masya Allah. Makanya kalau saya pelajari kitab tafsir Ibnu Katsir mesti ngelihat. Kalau kita belajar tafsir mesti lihat Ibnu Katsir ngomongnya apa, ceritanya apa. Ya ini beliau mengatakan begitu. Afa may yahdi ilal haqqi ahaqu ayyuttaba'a amman la yahdi illa ayyuhda. Apakah maka yang bisa memberi petunjuk kepada yang benar, dia yang lebih berhak untuk diikuti, amman la yahdi illa ayyuhda, atau siapa yang tidak bisa menunjuki kecuali kalau dia ditunjuki. Jadi menurut kalian, hai manusia, apakah Allah yang bisa memberi petunjuk manusia yang sesat, yang bingung kepada sesuatu yang benar, itu yang pantas untuk diikuti, dituruti, ditaati, atau sesuatu siapapun yang dia tidak bisa menunjuki kepada yang benar kecuali kalau dia ditunjuki? Mana yang lebih berhak untuk diikuti? Ya tentu jawabannya ya Allah. Makanya bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian, kita sedang belajar hidup mengikuti apa yang Allah maui. Itu tujuan kita ngaji setiap pagi di sini. Tujuan saya belajar dan mengajarkan Al-Quran dengan tafsirnya ini semata-mata kita belajar hidup mengikuti apa yang Allah maui. Allah tuh maunya apa kepada kita, tuh maunya apa? Itu yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang kita maunya kebalikannya. Allah kok enggak pernah nuruti mauku sih. Loh, maumu tuh gimana sih? Maumu gimana? Allah mau menuruti maumu tuh gimana? Ya enggak bisa. Kita yang harus menuruti maunya Allah. Kita yang harus menuruti apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki dari kita. Kalau itu kita jalani, nanti Allah yang akan membereskan urusan kamu. Itu sudah janji Allah itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang mau bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan bagi dia ya
dari segala urusannya kemudahan. Dengan takwa kepada Allah, urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Silahkan saudara buktikan itu, ayat itu benar apa enggak itu. Karena di luar sana juga ada yang bilang, enggak, aku enggak pernah bertawakal kepada Allah, aku enggak pernah sholat, enggak pernah sembahyang, aku bisa kaya raya kok. Kepala kamu yang jago sembahyang, yang tiap hari sembahyang sampai hitam dahinya itu jidatnya, mana kekayaanmu? Enggak bisa beli apa-apa. Kekayaanku sampai 271 triliun loh. Tapi hasil korupsi. Masya Allah, Masya Allah, ya Allah ya Rahman. Ya. Jadi kata Allah, siapa yang lebih berat untuk diikuti? Ini Ibnu Katsir menjelaskannya begini. Makna ayat ini, afayuttaba'al abdu, apakah seorang hamba itu pantasnya mengikuti alladzi yahdi ilal haq, yang bisa menunjuki kepada kebenaran, ya, wa yubasyira ba'dal ama, dan yang bisa membuat melihat sesudah dia buta. Maksudnya manusia yang dalam kesesatan itu diibarat seperti orang yang buta. Orang yang buta kan nggak tahu ini mana utara apa selatan apa timur apa barat, ini ke arah mana, ini benar nggak jalan ke arah Gang Kelapa, kan nggak tahu orang buta. Itu orang yang sesat seperti itu, seperti orang yang buta. Lah orang yang mendapat petunjuk itu seperti orang yang melihat. Makanya Ibnu Katsir menerangkan ayat ini, apakah maka Allah yang bisa menunjuki kepada kebenaran itu yang lebih berhak untuk diikuti, lebih pantas diikuti, ataukah sesuatu siapa saja yang tidak yang bisa diikuti padahal dia tidak bisa menunjuki kepada kebenaran kecuali kalau dia diberi petunjuk kepada yang benar. Jawabannya kata Ibnu Katsir, pengertiannya apakah maka yang seorang hamba itu dia itu afayuttaba'ul abdu, apakah seorang hamba itu alladzi yahdi ilal haqi, ya, dia itu lebih pantas untuk mengikuti kepada Allah yang menuju kepada yang benar, wa yubasyira ba'dal ama, dan yang bisa membuat melihat sesudah buta, sudah tidak tahu, ataukah alladzi yahdi ila syai'in. Saya ulangi ya, apakah maka yuttabaul abdu, seseorang hamba itu pantas diikuti, yaitu hamba yang alladzi yahdi ilal haqi, dia bisa menunjuk kepada yang kebenaran, wa yubasyira ba'dal ama, dan bisa membuat melihat sesudah buta, ataukah alladzi yang yahdi bisa menunjuki ila syai'in kepada sesuatu. Saya keliru lagi. Apakah Allah yang pantas diikuti kepada oleh seorang hamba, ataukah alladzi yang la yahdi, yang tidak bisa menunjuki ilal haqi ila syai'in kepada sesuatu yang benar, illa ayyuhda, kecuali kalau dia diberi petunjuk. Dan kita ini pantasnya mengikuti orang yang bisa menunjuki kepada yang benar, atau kepada orang yang tidak bisa menunjuki kepada yang benar. Jawabannya kan yang lebih pantas diikuti kan yang bisa menunjuki kepada yang benar. Orang tuh yang benar tuh kan mengikuti orang yang bisa menunjuki mana yang benar, mana yang salah, kan begitu. Kalau ada sesuatu, ada seseorang yang dia sendiri tidak bisa ngasih tahu orang ini yang benar, ini yang salah, terus kita ikuti orang itu, ini kan keliru, nggak benar kan kayak begini. Itu yang dimaksud ayat ini begitu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya. Li'amahu wa bukmihi, karena kebutaannya dan karena kebisuannya. Ya tadi patung-patung yang disembah oleh orang Mekah itu kan buta, mereka nggak melihat itu. Kita menyembah, orang-orang Mekah menyembah-nyembah di depan patungnya, dia nggak melihat kita gitu, nggak punya mata kok. Matanya mata kamu sendiri yang bikin mata-mataan gitu. Ya, jadi patung-patung itu buta, patung-patung itu bukmun, bisu. Nah, apakah patung-patung yang buta dan bisu itu yang harus kamu sembah? Kan aneh ini. Maka kata Ibnu Katsir, ayat ini pengertiannya kama qala, sama seperti Allah, dia telah berfirman, Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi telah berfirman
dalam rangka ihbaron, memberitahu, mengabarkan an Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam rangka mengabarkan dan menceritakan tentang Nabi Ibrahim, annahu qala, bahwa Nabi Ibrahim pernah berkata. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah perkataan Nabi Ibrahim diabadikan seperti ini. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Ini surat Maryam ayat 42. Ya, kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Karena Nabi Ibrahim itu nabinya Allah, utusannya Allah. Sedangkan bapaknya Nabi Ibrahim itu pembuat patung, pembuat berhala, kerajaan yang sering dikasih proyek oleh Raja Namrud untuk membuat patung. Jadi bapaknya Nabi Ibrahim itu pembikin berhala, pembuat berhala, sekaligus penyembah berhala. Ditegur oleh anaknya, beliau itu. Bapaknya Nabi Ibrahim ditegur oleh anaknya Nabi Ibrahim. Beliau Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati, wahai bapakku, lima, kenapa, mengapa, tak budu, engkau menyembah ma, sesuatu apa. Jadi kata Nabi Ibrahim dalam surat Maryam, di mana Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata menegur bapaknya. Jadi boleh anak menegur bapak, boleh, tapi caranya yang sopan. Ya abati, wahai bapakku, lima ta'budu, mengapa engkau menyembah ma la yasma'u, sesuatu yang tidak bisa mendengar, wala yubsiru, dan tidak bisa melihat, wala yughni anka syai'a, dan tidak bisa menolong kamu sedikit pun. Wahai bapakku, engkau membuat patung-patung itu, kemudian engkau menyembah dia. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar? Kamu berbicara di depan dia, dia tidak mendengar. Ngapain? Kalau Allah itu As-Sami, maha mendengar. Kita bisik-bisik aja kepada Allah. Ya Allah, badan saya sakit ya Allah, saya minta disembuhkan ya Allah. Saya tidak bisa menyuntik diri sendiri ya Allah. Padahal aku setiap saat, hampir tiap hari kedatangan pasien nyeri pinggang. Sekarang aku sendiri nyeri pinggang, tapi nggak bisa ngobati diriku sendiri. Nggak bisa nyuntik sendiri, nggak bisa cuk, nggak bisa aku. Waduh, ya sudah, aku nikmati aja sakitnya. Ingat Imam Ali, ingat sahabat Nabi, ingat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Ali mengatakan, kalau kamu sakit, kamu minta tolong kepada Allah untuk disembuhkan oleh Allah, tapi kamu nikmati sakitnya, rasain gitu loh, dirasakan. Enaknya ya kalau sakit gigi ya, gitu. Itu kata Imam Ali itu begitu, masya Allah. Tingkatan iman kita belum sepadan sama sekali dengan Imam Ali karramallahu wajhah. Imam Ali itu loh, ketika beliau di ojo-ojoi, kalau bahasa Solo, di apa ya namanya, di ojo-ojoi bahasa Indonesianya apa Pak? Apa Pak Tri? Pak Tri masih di Solo ya? Di apa ya? Dikomporin. Nah, dikomporin sama sahabat-sahabat Nabi yang lain. Wahai Ali, engkau yang berhak dengan kekhalifahan ini, bukan Abu Bakar. Abu Bakar itu bukan ahlul bait, bukan keluarga Nabi, bukan keturunannya, bukan keluarga dekatnya Nabi, bukan ahlul bait. Kenapa engkau tidak protes? Dia, Abu Bakar itu lebih baik daripada aku. Lah engkau juga baik. Lah tidak. Ana rajulun minal muslimin. Saya hanyalah seseorang di antara sekian banyak muslimin. Masya Allah. Padahal beliau itu, sahabat Ali bin Abi Thalib itu,
Ya, kita tahu semua khalifah yang keempat yang matinya juga dibunuh orang kan? Nggih, matinya dibunuh orang juga kan? Itu orang-orang baik-baik itu biasanya dibunuh. Tapi orang yang jahat dibiarkan hidup. Korupsi pun enggak akan ditahan itu kalau perlu. Jadi kalau orang yang baik-baik, oh sudah cepat-cepat dihabisi. Itu sejak zaman dulu begitu itu. Ya, jadi ini Nabi Ibrahim menegur bapaknya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Kata Ibnu Katsir ayat ini sama dengan itu. Kemudian waqala dan juga sama dengan firman Allah yaitu perkataan Nabi Ibrahim li qaumihi kepada kaumnya. Nabi Ibrahim selain pernah menegur bapaknya sendiri, beliau pun menegur orang-orang kaumnya, warga kerajaannya Namrud, warga kerajaannya Raja Namrud. Nabi Ibrahim menegur mereka begini, atabuduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Atabuduna, apakah kalian semua menyembah ma tanhitun, sesuatu yang kalian ukir kalian pahat. Karena patung-patung itu dibuat dengan diukir dengan dipahat. Ya. Kenapa kalian semua menyembah sesuatu yang kalian bikin sendiri dengan pahat, dengan memahat, dengan mematung? Wallahu khalaqakum, sedangkan Allah itulah yang telah menciptakan kalian. Wa ma ta'malun, dan telah menciptakan apa yang kalian perbuat. Ayat surat As-Saffat di halaman berapa itu Pak? Surat ke-37 ayat 95 ayat 96. Surat ke-37 halaman berapa itu? Surat ke-37 As-Saffat ayat 95 96. Halaman berapa? Berapa? Hah? Berapa? 449. Coba kita lihat. Mana nih 44. Ayatnya 95 ya. Oh di sini halaman 449 ya. Nih. Ini perkataan Nabi Ibrahim ini kepada kaumnya. Ini cerita tentang Nabi Ibrahim kan, surat As-Saffat yang tadi itu ayat 90. Dia dimulai dari ayat berapa ya? Ayat 83 ini. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim, dan sesungguhnya sebagian dari golongannya adalah sungguh yang bernama Nabi Ibrahim. Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim, ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci, yang selamat. Idz qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun, ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, apakah yang kalian sembah itu? Aifkan alihatan dunallahi turidun, apakah kebohongan Tuhan? Apakah Tuhan yang bohong? Tuhan bohong-bohongan. Aifkan alihatan. Apakah ifkan? Ifkan itu kebohongan. Terus alihatan itu Tuhan-Tuhan. Apakah Tuhan-Tuhan bohong itu yang dunallah, selain Allah, yang turidun, kalian inginkan untuk kalian sembah? Fama dhannukum birabbil alamin, maka bagaimana persangkaan kalian terhadap Allah, Tuhan seluruh alam, dan seterusnya sampai pada ayat yang ke-94. 95 ya. Nabi Ibrahim berkata begini, qala atabuduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini di dalam terjemahan Kementerian Agama itu diartikan begini,
Qala atabuduna ma tanhitun. Kemudian mereka kemudian Nabi Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Ya, wallahu khalaqakum, padahal Allah lah yang menciptakan kamu, menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan menciptakan apa yang kamu perbuat. Jadi yang kita buat pun, kita bikin apa sajalah, bikin meja ini, yang kita bikin itu Allah juga yang bikin itu. Kayunya itu yang bikin Allah, yang bikin mejanya kamu, kayunya yang bikin itu Allah. Kamu nggak bisa bikin kayu, kayu-kayuan bisa, tapi kayu beneran nggak bisa. Gitu dan seterusnya. Jadi ini ayat ini menggugah para pikiran manusia yang masih mengagungkan sesuatu selain Allah. Lalu kata Ibnu Katsir, ila ghairi dzalika minal ayat, kepada selain itu dari ayat-ayat Al-Qur'an yang banyak jumlahnya. Famalakum kaifa tahkumun, maka bagaimana kalian semua memutuskan? Mengapa kalian memutuskan menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah? Kata Ibnu Katsir, makna ayat ini yaitu fama balukum, maka bagaimana keadaan kalian? Yudhabu biukulikum, telah dihilangkan akal-akal kalian. Kaifa, bagaimana? Sawaitum, kalian menyamakan bainallah, antara Allah, wa baina khalqihi, dengan makhluknya. Bagaimana kalian bisa menyamakan Allah dengan makhluknya? Wa adaltum hada bihada, dan kalian membandingkan ini dengan ini. Kalian membandingkan Allah dengan apapun selain Allah. Wa abattum hada wa hada, dan bagaimana kalian bisa menyembah ini dan menyembah itu, ya, bagaimana kalian berpaling dari Allah, wa adaltum, dan kalian berpaling hada bihada, dari ini kepada ini, wa abattum hada wa hada wa hada, dan kalian menyembah ini dan menyembah yang ini pula. Wa halla afrattumur rabba jalla jalaluh, kata Ibnu Katsir. Mengapa tidak kalian menyendirikan, mengesahkan ar-rabba, Rabb Allah, jalla yang maha gagah, jalaluhu keagungannya itu, al-malik yang maha memiliki, yang maha menguasai, al-hakim yang maha bijaksana, al-hadiyah yang maha memberi petunjuk, minad dhalalati, dari kesesatan, bil ibadati wahdahu, dengan cara beribadah kepadanya sendirian saja. Mengapa kalian tidak mau meninggalkan Tuhan-Tuhan selain Allah, dan kalian hanya menyembah kepada Allah saja? Karena dialah yang maha segalanya, maha bijaksana, maha menunjuki dari kesesatan, ya. Wa akhlastum ilaihi, dan mengapa kalian tidak mengikhlaskan saja ilaihi, kepada Allah, ad-da'wata bil inabati, seruan dan taubat. Kenapa kalian tidak mengikhlaskan untuk menyeru manusia kepada Allah, mengajak manusia menyembah Allah, meninggalkan persembahan, penyembahan kepada selain Allah, dan kembali menyembah kepada Allah dengan meninggalkan apa saja selain Allah. Tsumma bayyana dzalika, tsumma bayyana ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, annahum, bahwasanya mereka orang-orang Mekah itu la yattabi'una, mereka tidak mau mengikuti fi dinihim, pada agama mereka, hada ini, ya, dalilan sebagai dalil, wala burhanan, dan sebagai bukti. Wa innama, dan sungguhnya huwa, dia adalah dhannun minhum, persangkaan dari mereka. Jadi orang-orang Mekah itu menyembah patung-patung Tuhan-Tuhan selain Allah itu berdasarkan persangkaan mereka bahwa ini adalah Tuhan. Jadi penyembahan kepada selain Allah semuanya itu berdasarkan persangkaan, tidak berdasarkan bukti yang nyata. Padahal kita kalau mau apa-apa, kita kan maunya tuh buktinya. Dalam sidang pengadilan pun hakim tuh minta bukti. Polisi mau menyatakan orang bersalah atau tidak, menangkap orang dan menyatakan dia perlu ditangkap dan dipenjara apa tidak, itu pun berdasarkan bukti. Harus ada 2 bukti. Bukti ada 2, sudah tersangka dia. Kalau enggak bisa. Kita selalu begitu dalam hidup ini. Kenapa untuk Allah kita tidak mau begitu? Padahal bukti bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, itu tidak ada yang bisa membantah. Ini seperti yang disebutkan oleh Allah di sini nih.
Kenapa mereka manusia itu tidak mau mengikuti tidak mengikuti dalam agama mereka ini sebagai dalil dan alasan, ya, padahal yang mereka lakukan itu adalah persangkaan dari mereka. Ai maksudnya ya tawahamun, tawahumun. Penyembahan mereka kepada berhala adalah tawahumum, sesuatu yang mengandung waham. Watahayyulun, dan itu tahayyul, itu tahayyulun, kalau bahasa Indonesia tahayul. Jadi sesuatu yang tidak benar. Wadzalika, dan itulah la yughni anhum syai'an. Semua itu tuhan-tuhan selain Allah tidak bisa menolong mereka sedikit pun. Innallaha alimum bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui kepada apa yang mereka perbuat. Ini tahdidun lahum, merupakan ancaman untuk mereka, wa wa'idun, dan sekaligus juga peringatan syadidun yang keras, li'annahu, karena Allah itu Ta'ala Maha tinggi, Dia ahbaro, telah mengabarkan, annahu, bahwasanya sayujazihim, Dia Allah akan membalas mereka semua ala zalika, atas perbuatan mereka itu, yakni menyembah Tuhan selain Allah, dengan atammal jaza, dengan balasan yang sangat sempurna. Dan ayat berikutnya insyaallah kita lanjutkan besok pagi. Ya, aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.